Tidak ada berita apa-apa jauh sebelumnya. Setelah itu diberitakan, masyarakat dikumpulkan bahwa ada program seperti ini. Ada apa Pak Lurah ini dengan saya? Apakah ada dendam pribadi atau bagaimana? Saya nggak ngerti. Pokoknya saya marah. Kula niki disukari bedah rumah, terus ngoten niku kula niki mboten saged. Mboten enten napa niku namine mboten gadah arta. Kula niku sedine mek ngoten tok. Kula niku panjenengan sak temen mboten gadah. Sama asale griya kula niku nggih pun rejang-rejeng. Mboten lho Pak kula niki. Sempat nggak percaya Mas, dikumpulkan di balai desa. Sempat ragu, apa yakin apa nggak percaya gitu loh Mas. Awalnya, tapi saya yakin dengan programnya Bapak Kepala Desa ini. Soalnya Bapak Kepala Desa ini benar-benar meyakinkan warga. Jangan-jangan ini hanya program-program permainan. Nanti disampaikan rumahnya dibedah. Yang saya takutkan, dana yang ditargetkan oleh pemerintah itu sekian juta. Pada ujung-ujungnya itu keluarnya nggak sampai. Entah dipotong sana, dipotong sini, potong sana, potong sini. Akhirnya kan kita yang rugi sebagai masyarakat. Iya, memang kita berhadapan dengan banyak masyarakat yang tentunya dengan pemahaman yang berbeda-beda tentang pemahaman program DAK integrasi ini. Awal-awal itu sudah banyak skeptis yang jelas-jelas menolak ya, karena dia punya kepentingan rumahnya sendiri yang masih baru dan dia hitung-hitung sendiri nanti rumahnya kena paling banyak dan paling bagus. Dan banyak hal juga ada yang tidak mau menerima karena tingkat ekonominya yang benar-benar lemah, nanti dapat tambahan dari mana dan lain sebagainya. Nggak usah aja Pak, itu macam-macam. Memang itu fakta-fakta di lapangan yang tidak bisa dinafikan. Menjadi tugas dan PR untuk pemerintah daerah Kabupaten Gresik serta pemerintah Desa Randuboto untuk memberikan sosialisasi, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa menerima, bisa tahu program yang dilaksanakan, kemudian bisa bersedia untuk melaksanakannya. Randuboto adalah salah satu desa di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Randuboto sendiri memiliki 4 dusun yang berbeda, yaitu Dusun Randuboto, Tanjung Sari, Ujung Sari, dan Ujung Timur, yang letaknya di seberang Sungai Bengawan Solo. Dengan lokasi yang berada di bantaran Sungai Bengawan Solo, maka mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah sebagai nelayan. Dari mana? Oh, di selarang ya. Namun salah satu masalah utama yang terjadi adalah hampir seluruh masyarakat yang tinggal di sana tidak memiliki dokumen resmi mengenai kepemilikan tanah yang mereka jadikan sebagai rumah. Beberapa kondisi tersebut menjadikan desa Randuboto menjadi salah satu desa yang kumuh. Bantaran sungai pun tergerus oleh rumah-rumah masyarakat yang tidak sesuai batas aman pendirian bangunan di bantaran sungai.
Kawasan ini memang kawasan perikanan, dermaga yang sudah sangat lama dipakai oleh masyarakat dan tidak tertata karena hampir seluruh rumah yang ada di depan saya ini mepet sama Bengawan Solo semua. Sehingga ketika air pasang atau air Bengawan naik, itu antara air dengan belakang rumah itu bisa menyentuh. Dan itu bagi kami sebuah kawasan yang sangat berbahaya juga untuk masyarakat saya, juga tidak begitu sedap dipandang mata. Saya jadi kepala desa tahun 2013. Saya kemudian belajar tentang desa saya sendiri. Ternyata muncul banyak persepsi bahwa tanah tepi Bengawan ini ada yang mengatakan tanah Bengawan Solo, ada yang mengatakan tanah Solo Valai, jadi ada yang mengatakan tanah negara dan macam-macam. Tapi secara umum tidak ada yang punya dokumen pertanahan. Saya sempat minder Mas ya. Rumah saya itu ya dibilang golongan nggak layak pakai gitu Mas ya. Nggak layak pakai, nggak bersertifikat, nggak layak pakai, bocor, ya sempat minder sama tetangga-tetangga rumahnya. Kadang anak-anak saya itu bayangin Mas, gimana sih rasanya rumah tembok gitu Mas. Saya juga merasa soalnya perekonomian saya kan dibilang ke bawah. Suami saya bekerja wira swasta, kadang ada kerjaan, kadang enggak Mas. Kadang di rumah itu nganggur. Pak, panjenengan kula sak temene mboten gadah nggih. Kula niki nggih napa niku boro ijat, nggih boro meres-meresi klapa, yoga kula niku nggih buri, nggih amot pakan, umpamane tiyang nggih mboten gadah kaya napa Pak nggih rewangi ngoten-ngoten mawon kula niki. Secara pribadi, kerugian yang saya terima itu banyak sekali. Di antaranya rumah saya itu tergusur 12 meter. Yang kedua, rumah saya itu ya tempat kerja saya. Saya berdomisili di situ, kerja saya di situ. Tempat kerja saya tergusur, kamar tidur saya tergusur. Siapa yang tidak merasa rugi? Kita sampaikan kepada masyarakat Mas awal program ini namanya DAK integrasi. Integrasi itu seluruhnya menjadi satu, integrate gitu ya. Jadi program ini tidak terpisah-pisah tapi jadi satu kesatuan. Satu nerima, yang nerima semua, tidak nerima, tidak menerima semua. Maka dengan gambaran kesulitan yang demikian, ya sempat ada sedikit keraguan bagi kami untuk bisa melaksanakan program ini dengan baik. Masalah-masalah yang di Randu Boto ini termasuk kami anggap masalah yang kompleks, mulai dari masalah lahan, kemudian masalah koordinasi, kemudian masalah dana, itu semua kami alami di Desa Randu Boto ini. DAK tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu atau DAK integrasi merupakan upaya dari Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Kementerian PUPR bersama dengan unit organisasi dan institusi terkait dalam memenuhi hak masyarakat untuk dapat menempati, menikmati, dan atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. DAK integrasi berperan untuk mengentaskan kekumuhan dengan mengkolaborasikan berbagai stakeholder dan mengintegrasikan berbagai sektor dan sumber daya dalam satu kawasan permukiman. Pada kegiatan ini, permukiman kumuh yang terpilih akan mendapatkan dana dari DAK bidang perumahan dan permukiman, DAK bidang air minum, dan DAK bidang sanitasi, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kumuh sekaligus. Saya yakin dan percaya kepada Bapak Kepala Desa mendukung sepenuhnya karena rumah saya itu terbuat dari bambu. Maunya ya layak dipakai seperti rumah orang-orang sekeliling saya. Program ini tadi saya sampaikan sejak awal kita ragu.
karena beratnya hal yang diharapkan dari kementerian terhadap program ini. Namun kalau melihat kondisi masyarakat saya di tepi Bengawan Solo, nelayan gitu ya, yang identik dengan kekumuan, memang identik dengan ketidakrapian, identik dengan Jawa membangun sakarepe dhewe dan sebagainya. Memang ada nurani yang tergerak saya sebagai pimpinan untuk bisa mengangkat derajat masyarakat saya, perkampungannya dari yang tidak layak huni, kumuh menjadi layak huni dan bisa nyaman. Berbagai rintangan dan tantangan yang tidak mudah untuk dilalui, segala macam upaya penyuluhan, sosialisasi, dan pendekatan personal pun dilakukan. Pernah kita sampai mendiamkan program ini sesaat, seakan tidak ada tindak lanjut. Ini salah satu strategi kami. Ketika kita lempar bahwa salah satu di antara program DAK integrasi ini adalah sertifikat tanah negara yang panjenengan tempati sekian tahun untuk bisa menjadi sertifikat hak milik gitu. Itu mereka kemudian mendengar dan penolakan juga semakin ramai gitu ya. Di satu sisi penolakan, di satu sisi mereka berharap sertifikat, akhirnya kita diem kurang lebih 1 bulan. Kita diamkan seakan tidak ada apa-apa, tidak berlanjut dan lain sebagainya. Akhirnya mereka bertanya-tanya sendiri, Pak, jadi tak kok cara Jawanya sini, situ ada program ini. Lah, gini, jadi apa tidaknya itu kan tergantung jenengan semua. Nanti akan saya undang di Balai Desa suatu saat nanti. Dan saat itulah nanti saat yang menentukan apakah program ini lanjut apa tidak. Saya sudah tidak berdaya karena sebagai pimpinan saya tidak mungkin mendolimi jenengan. Bagi kami program ini bagus, tapi bagi jenengan belum tentu. Pada akhirnya, terjadilah kesepakatan bersama para warga masyarakat Desa Randuboto untuk menjalankan program DAK integrasi ini. Akhirnya Pak Haji Mahfud yang pada waktu itu mengangkat tangan. Dengan terbata-bata beliau bilang, seandainya yang menolak itu harusnya saya. Karena saya yang paling dirugikan. Tapi kalau kemudian saya menolak terus program ini batal, terus bagaimana nasibnya lingkungan ini? Maka saya nyatakan Pak Lurah, Pak Andi, sebagai orang yang paling banyak korbannya, saya siap menerima program ini, apapun konsekuensinya. Walaupun rumah saya harus kena 12 meter. Teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, banyak yang berharap untuk terlaksana. Akhirnya saya tersentuh. Kalau saya bersikukuh tidak setuju, terus program ini gagal, saya akan merugikan orang lain. Banyak teman-teman kita yang berharap. Akhirnya saya menyetujui program ini. Kang meter, Omboy Songo. Ya, pembangunan rumah ini dikontrol oleh panitia. Memang kewajiban panitia untuk mengontrol, menyesuaikan dengan RAP yang ada. Pada waktu pembentukan panitia itu ada beberapa calon, itu diutamakan warga yang kebetulan lokasi di AK. Nanti biar koordinasinya lebih enak. 85 penerima bantuan, ada yang janda, punya yatim, ada yang ekonomi di bawah, dan lain sebagainya lah. Untuk menyikapi itu, panitia terus terang saja gak punya kebijakan tersendiri. Terlebih dahulu koordinasi dengan Pemdes, pemerintahan desa. Sehingga nanti solusinya kayak apa, kita laksanakan di bawah. Nah, pemerintah sudah memberikan ruang bahwa penerima bantuan yang termasuk di bawah garis-garis itu harus kita bantu nanti desa yang memberikan subsidi. Ya memang kita berhadapan dengan masyarakat dengan aneka warna status ekonomi kan gitu ya. Nah, masyarakat yang menyerah tanpa syarat terhadap program ini juga banyak. Sehingga kita kemudian berkooperasi dengan RT, RW ya, kita urunan lah
Kayunya kita beli, kayu jelek nggak bisa dipakai ya kita beli. Sehingga kadang-kadang kalau kita nyumbang langsung itu kan seakan memberi belas kasihan gitu ya. Sehingga kemudian cepat disiasati, kayu yang jelek itu kita beli, akhirnya kita bikin untuk bagging dan lain sebagainya. Nah akhirnya biar mereka bisa tetap mau menerima program ini dengan tenang gitu ya. Karena kalau kemudian masyarakat ini resah itu kan satu kendala tersendiri gitu ya. Karena resah itu akan menular ke resah-resah keluarga yang lain gitu. Sehingga yang seperti itu akhirnya kita segera tutupi gitu ya, dengan satu keyakinan bahwa rumah jenengan itu pokoknya pada akhirnya harus selesai dan bisa ditempati. Saat ini ngeten Bu nih, mboten urusan susah-susah sampean. Pokoknya sampean seraken kali panitia, kali Pak RT. Kados kula niki nurut Pak, umpamane kula mboten gadah, kados mboten saged nerusaken kesah. Terus ngeten ngajeng tok mawon sing disukani pemerintah niku Pak. Alhamdulillah sekarang berkat adanya dak ini saya merasa nyaman dan saya mendukung sepenuhnya. Tadinya ya pokoknya dibilang 85% lah Mas terbuat dari kayu, nggak ada temboknya sama sekali. Yang cuma ada tembok itu kamar mandi setengah badan, itu pun bangunan tua Mas ya. Yang saya sering mengeluh itu Mas, kamar dua kamar ini Mas ya, sering bocor. Tadinya ini tempatnya orang tua Mas, sakit-sakitan. Sering mengeluh kalau bocor itu, saya juga bingung. Sampai saya punya cita-cita kalau saya kaya, rumah ini bakalan saya dek. Tapi ya sekarang alhamdulillah berkat ini semua terwujud Mas ya. Terwujud semua apa yang saya cita-citakan. Bagi kami ini sejarah pertanahan yang luar biasa bagi kami. Sehingga menjadikan desa kami yang awalnya tidak punya dokumen pertanahan menjadi desa yang punya dokumen pertanahan dan punya kewajiban perpajakan yang jelas. Ini dulu proses ikan di sini, saya kerja di sini, ini rumah saya, ini tempat kerja saya. Jadi kalau sore ada dari nelayan-nelayan jual ikan, jual kerang, jual apa itu saya proses di sini. Setelah digusur ya sekarang nggak ada tempat lagi. Sekarang karena lokasi untuk memproses ikan yang di belakang itu sudah digusur, sekarang pindah di sini Pak, saya kerja. Ini saya nimbang ikan di sini di ruang tamu karena sudah nggak ada tempat. Nah, ya ini pekerjaan saya. Ya, ini untuk proses nimbang kepiting Pak. Ya, ini ekspor ke Hong Kong ini. Ya, alhamdulillah. Berapa tahun Pak berarti Pak ngekspor gini Pak? Sudah puluhan tahun Pak. Sudah puluhan tahun ya. Dengan kerja keras berbagai pihak yang terkait dalam menjalankan program DAK integrasi ini, alhamdulillah segala proses yang kompleks bisa terlewati dengan sukacita. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu keajaiban buat keluarga saya. Tanpa adanya program ini saya nggak bisa memperbaiki rumah saya. Alhamdulillah ternyata dukungan saya untuk mendukung program ini tidak salah. Saya selalu menyupport kepada Bapak Kepala Desa. Rumah saya bisa sekarang menjadi bersih, menjadi rumah tembok layak dipakai. Matur nuwun pemerintah, matur nuwun Pak Andi, matur nuwun sederek-sederek niki sedaya. Seger waras, alhamdulillah rabbil alamin. Matur nuwun, terima kasih sing kathah. Ya, dengan terlaksananya program ini, saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah setempat dan saya mohon maaf, mungkin awal-awalnya saya yang tidak paham. Saya ada praduga-praduga yang tidak mengenakkan. Saya ikut berpesanlah, untuk program apapun jangan sampai kita ini mempunyai prasangka yang jelek dulu. Mari kita bicarakan bersama, mari kita koreksi,
mari kita telaah agar tidak terjadi seperti saya, mempunyai praduga-praduga yang kurang bagus. Pada akhirnya ya, kenyataannya program ini program yang sangat menguntungkan bagi semua masyarakat. Banyak masyarakat yang terbantu, dari yang awalnya rumahnya tidak layak huni menjadi layak huni, yang awalnya lingkungannya kumuh menjadi berkurang kumuhnya, yang awalnya rumahnya tidak tertata, tidak teratur menjadi teratur. Itu yang menjadikan kami semua di Kabupaten Gresik sangat-sangat bersyukur dengan adanya program ini. Terutama Bappenas dan Kementerian PUPR yang telah mempercayakan program ini kepada kami. Ya. Saya juga terima kasih kepada Bupati saya, Gus Fandi Ahmad Yani, beserta Pak Sekda, Pak Wasil, dan juga Dinas KPKP, Bapeda, yang telah melawan program ini, mendampingi program ini dengan tingkat kerumitan yang tinggi juga, dengan karakter masyarakat saya dan juga karakter saya yang kadang-kadang tidak sama dengan orang lain itu ya. Jadi kami ucapkan terima kasih juga kepada BBBS, Balai Besar Bengawan Solo, yang sesegera mungkin atau secepat mungkin mengeluarkan Rekomtek 15 meter itu. Tanpa itu, BPN tidak akan bisa memproses tanah sertifikat, tanah negara ini menjadi sertifikat. Nah, saya juga terima kasih kepada provinsi yang mendampingi evaluasi program sanitasi DPS 3R, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Dan terlebih-lebih saya sangat membanggakan masyarakat saya sendiri, bagaimanapun, sebesar apapun, sebaik apapun ya. Kalau masyarakat saya tidak hebat, tidak akan mungkin. Hebat sekali masyarakat saya itu, bisa mendukung program ini dengan baik. Tanpa mereka impal-impal, tidak mungkin. Saya sangat menyayangi mereka. Apapun yang bisa saya lakukan untuk mereka akan saya lakukan. Meskipun desa harus istilahnya keuangannya krisis atau defisit dan sebagainya. Karena mereka orang-orang hebat, orang-orang yang kompak sekarang. Itu kenang-kenangan terbaik dalam hidup saya, punya masyarakat yang hebat seperti mereka. Demikian, terima kasih. Namun, perjuangan ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan bagi warga desa Randuboto. Akan tetapi, ini adalah langkah awal untuk menggapai cita-cita yang lebih tinggi, untuk kehidupan esok yang lebih baik.